anak usia dini dari kelas Pion 4 semester 6 ingin mempersembahkan video pembelajaran anak berkebutuhan khusus tunanetra untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh dosen Ibu Devi Darmayanti MSI. Selamat menyaksikan. Halo, saya Risa Uma Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tunanetraan dan apa faktor penyebabnya. Tunanetra adalah gangguan individu yang mengalami gangguan pada indera penglihatan. Perlu bantuan? Hati-hati, satu langkah kita akan menaiki tangga. Hati-hati, kita akan memasuki kelas. Awas, di depan ada meja, geser. Oke, belok ya, kita akan duduk. Nah, oke, sudah sampai. Tunanetra dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama buta total dan buta penglihatan. Yang pertama buta total. Nah, buta total mereka sama sekali tidak bisa melihat apapun. Sedangkan buta penglihatan mereka masih bisa membedakan mana terang dan mana gelap. Faktor yang menjadi penyebab tunanetraan yaitu dibagi menjadi dua, prenatal dan postnatal. Faktor penyebab ketunanetraan prenatal yaitu faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Nah, ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan sering terjadi dari hasil perkawinan bersaudara, sesama tunanetra, atau mempunyai orang tua yang salah satunya itu mengalami tunanetra. Pertumbuhan seorang anak dalam kandungannya itu kekurangan vitamin dan sebagai alat ibu hamil atau penyakit menahun seperti TBC. Nah, yang pertama, kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan. Akibatnya benturan pada alat-alat atau benda-benda keras. Pada waktu persalinan, si ibu mengalami penyakit seperti gonorgen sehingga penularan pada bayi menyebabkan dan mengalami sakit berakibatkan hilangnya pada daya penglihatan. Nah, yang ketiga, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan yaitu misalnya kekurangan vitamin, penyakit mata karena virus. Nah, dan yang ketiga itu penyakit virus itu yang menyerang bola mata seperti katarak atau trauma. Halo, saya Ashabul Memana. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak tunanetra. Ada 5 karakteristik anak tunanetra. Yang pertama dari segi fisik, dari segi motorik, dari segi perilaku. Yang keempat, pribadi dan sosial. Yang kelima, akademik. Masalah-masalah yang dihadapi anak tunanetra sangat beragam. Yang pertama dalam ruang lingkup pendidikan, sosial, emosional, kesehatan, orientasi, dan mobilitas. Halo, saya Mesara Rabil Aulia Damani. Di sini saya ingin membahas tentang layanan pendidikan untuk anak tunanetra. Layanan pendidikan pada anak tunanetra dibagi oleh dua, yaitu layanan umum dan layanan khusus. Pada layanan umum untuk anak tunanetra yaitu yang diberikan yaitu layanan keterampilan, kesenian, dan olahraga. Layanan khusus yang diberikan kepada anak tunanetra yaitu yang pertama membaca dan menulis braille. Mas Asmi nurut huruf C, yaitu titik berapa? Do ya 1 ayo semangat, pinter ya Mas Asmi ya. Loh, di rumah harus belajar lah. Mbak Fatin di rumah belajar ya. Mbak Fatin tulis huruf L 1 2 3. Mbak Fatin huruf L 1 2 3. Dan yang terakhir, yang keempat, latihan fungsional penglihatan. Nah, dalam pendidikan anak tunanetra juga dibagi, tempat pendidikannya juga dibagi oleh dua, yaitu tempat biasa dan tempat khusus.
4 layanan khusus untuk anak usia dini, yaitu yang pertama layanan sekolah khusus, yaitu layanan konvensional. Nah, yang kedua sekolah luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir kelas jauh atau kelas kunjung. Yang pertama bentuk kelas biasa dengan guru konsultasi. Yang kedua bentuk kelas biasa dengan kunjungan guru. Ciri khas layanan pendidikan untuk anak tunanetra juga memiliki ciri-ciri layanan. Yang pertama, pada anak tunanetra itu anak diletakkan di depan bangku yang paling depan. Yang kedua, anak didekatkan dengan anak yang relatif cerdas. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada anak tunanetra untuk memilih bagian tempat duduk di mana yang dia merasa nyaman dan tenang. Yang kedua, tempat ciri layanan untuk anak tunanetra yaitu alat pembelajaran untuk anak tunanetra itu diberi warna yang kontras dan terang agar mudah untuk digunakan anak tunanetra. Dan yang terakhir, yang C, berikanlah ruangan yang terang untuk anak tunanetra agar mudah dalam melakukan segala aktivitas. Selamat pagi pemirsa, reportase Pajajaran kembali menemani Anda dengan berita-berita yang bermanfaat dan terpercaya. Bersama saya, Evi Monika. Berita hari ini adalah mengenal jenis-jenis kelas yang ada di SLPDA Pajajaran Kota Bandung. SLPNA Pajajaran merupakan salah satu SLB yang berada di Kota Bandung dan disebut sebagai sekolah tunanetra tertua di Asia Tenggara. Sekolah ini dikhususkan untuk pendidikan bagi anak-anak tunanetra. Tunanetra sendiri merupakan seseorang yang memiliki gangguan atau hambatan dalam penglihatan. Sekolah ini memiliki salah satu keunikan, seperti dalam pembagian jenis kelasnya. Dan bagian jenis kelas, sekolah menggunakan nama kelas yang diambil dari nama tokoh tunanetra yang sangat terkenal, yaitu kelas Louis Braille atau LB dan kelas Helen Keller atau HK. Louis Braille adalah penemu huruf Braille yang membantu kaum disabilitas tunanetra mengenal dan lebih mudah membaca angka, huruf, dan tanda baca. Sedangkan Helen Keller merupakan penyandang disabilitas tunanetra yang menjadi simbol perjuangan disabilitas dalam menempuh pendidikan. Kedua tokoh tersebut tentunya memiliki jasa masing-masing dalam dunia pendidikan, sehingga kisah hidupnya juga sangat menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya bagi tunanetra. Dengan demikian, sangatlah tidak mengherankan apabila nama dua tokoh tersebut dijadikan inspirasi bagi SLB. Kelas LB atau Louis Braille merupakan kelas untuk anak yang hanya mengalami hambatan pada penglihatan saja. Pada kelas LB ini dibagi menjadi dua, yaitu LB1 dan LB2. Hal tersebut dibagi berdasarkan kemampuan anak. Apabila masih mampu mengikuti pembelajaran, maka masuk ke LB1. Dan jika sedikit lambat dalam mengikuti pembelajaran, maka termasuk ke LB2. Hal itu berdasarkan hasil asesmen dan hasil identifikasi anak pada awal masuk sekolah. Kelas yang kedua adalah kelas Helen Keller atau HK. Pada kelas ini berisikan siswa-siswi yang mengalami MDVI atau Multiple Disabilities with Visual Impairment. Siswa MDVI merupakan siswa yang tidak hanya terhambat dalam penglihatannya saja, namun juga terdapat hambatan lain baik pendengaran, intelektual, fisik, emosi, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu anak yang mengalami tunanetra disertai tunagrahita.